Ini kan surat Al-A'raf kita ya. Surat Al-A'raf ini luar biasa. Salah satu keutamaannya itu dia memiliki ayat sajdah di ayat yang terakhir 206. Lah kita tadi kok nggak sujud? Belum. Ayat terakhir. Terakhir. Nah, Al-A'raf ini adalah salah satu surat yang memiliki ayat paling banyak. Kan yang paling banyak ayat dalam Al-Quran itu Al-Baqarah 286. Oh iya. Terus Asy-Syu'ara surat ke-26, jumlah ayatnya itu 227. Nah, kalau ini Al-A'raf ketiga paling banyak nih ayatnya, yaitu jumlahnya 206. Nah, 206-nya itu adalah ayat sajdah. Dimana kalau kita mendengar atau membacanya sunnah melakukan sujud tilawah. Kenapa surat ini disebut Al-A'raf? Kenapa? Al-A'raf itu apa artinya? Setiap penamaan surat Al-Quran tentunya ngambil dari salah satu ayatnya. Baik ayat pertama atau ayat yang menceritakan tentang sesuatu yang paling penting di dalam surat itu. Misalkan Al-Baqarah gitu kan. Ada beberapa ayatnya yang menceritakan mengenai sapi di dalamnya. Kalau Al-A'raf itu surga ya. Jadi Al-A'raf itu tepatnya ngambil nama Al-A'raf tepatnya di ayat ke-46. Tadi saya baca sekilas penduduk neraka minta air sama penduduk surga ya. 46. Kenapa disebut Al-A'raf? Karena ngambilnya dari ayat 46. Al-A'raf itu adalah benteng tinggi, benteng. Jadi benteng ini pembatas antara surga dan neraka. Sebelah sininya neraka, sebelah sini surga. Ini Al-A'raf di sini nih, pembenteng. Nah, di Al-A'raf ini ada penduduknya. Di Al-A'raf ini ada penduduk. Di antara itu. Di antara surga dan neraka itu ada benteng tinggi, di mana benteng tinggi ini berpenduduk. Kalau yang di neraka kan ahli maksiat, yang amal perbuatan jeleknya lebih banyak daripada amal baiknya. Ahli surga sebaliknya, amal baiknya lebih banyak daripada amal jeleknya. Al-A'raf ini adalah orang-orang yang menempati Al-A'raf, mereka yang sama antara amal kebaikan dan amal keburukannya sama. Misalkan amal keburukannya 100, amal kebaikannya 100, sama. Di timbangan itu Di timbangan itu sama, mizannya itu. Nah, makanya ditempatkannya di Al-A'raf itu. Tergantung nanti keputusan Allah. Mau dikemanain? Mau dimasukin ke dalam surga atau ke dalam neraka? Terlihat dalam teks ayat ini nih, 46. Tuh. Wa bainahuma hijabun, dan antara surga dan neraka itu ada hijab. Nah, ini Al-A'raf namanya. Hijab itu yang benteng tadi, pembatas antara surga dan neraka. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kulla bisimahum. Nah, penduduk Al-A'raf itu mereka saling mengetahui. Mereka saling kenal. Karena ada tanda-tanda yang dikasih tanda oleh Allah terhadap masing-masing mereka. Wanadau ashabal jannati an salamun alaikum, dan mereka itu memanggil penduduk surga karena mereka bisa lihat ke surga, tapi nggak masuk ke dalamnya, belum masuk. Kata orang-orang di Al-A'raf itu ke penduduk surga, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian semua. Dan kami berharap kami adalah orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga, tapi menunggu keputusan Allah nanti. Siapakah orang Al-A'raf ini? Yang pertama adalah amal kebaikan dan amal keburukannya sama. Dan yang kedua adalah mereka itu adalah orang-orang yang jihad di jalan Allah, terbunuh. Apa salahnya ada di Al-A'raf? Salahnya mereka itu tidak minta izin kepada orang tua. Ketika jihad akan ke medan perang, di dalam fikih itu harusnya mereka
izin dulu sama orang tua. Jadi sebaik-baiknya jihad itu meskipun dia baik harus izin sama orang tua. Dapat izin dari orang tua, dia berangkat jihad, meninggal masuk surga langsung. Tapi kalau dia tidak minta izin atau tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya, pergi jihad, meninggal dunia, nah mereka itu ditempatkan di Al-A'raf. Syahid tapi tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia niatnya bagus untuk membela agama Allah, tapi tidak ada izin dari orang tua ini.